Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab soal-soal UAS administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI. Untuk jawaban yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Engkoswara, suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian menurut Sutisna, yaitu keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Yang ketiga menurut Sagala, yaitu penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan. Prinsip-prinsip operasional dalam administrasi yaitu prinsip fleksibilitas, prinsip efisien dan efektivitas, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip kontinuitas, dan prinsip pendidikan seumur hidup. Untuk jawaban yang nomor 2 yaitu 12 dimensi kepemimpinan yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Orientasi sistem yaitu mengutamakan produksi. Mengutamakan produksi artinya melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, pemberitahuan struktur, yaitu secara jelas menetapkan perannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga, perwakilan, yaitu membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat, asumsi peranan, yaitu secara aktif melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Selanjutnya, persuasi, yaitu menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif menunjukkan keyakinan yang kuat. Selanjutnya, orientasi ke atas, yaitu memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka, dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. Kemudian orientasi person, yaitu toleransi kebebasan. Toleransi kebebasan adalah mengizinkan anggota-anggota staf mengambil inisiatif, keputusan, dan tindakan. Selanjutnya, toleransi ketidakpastian, yaitu dapat mentoleransi ketidakpastian dan penangguhan tanpa merasa cemas atau bimbang. Selanjutnya, konsiderasi atau perhatian, yaitu memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. Selanjutnya, tuntutan ketentraman, yaitu mendamaikan pertentangan-pertentangan dan mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. Selanjutnya, ketepatan perakiraan, yaitu memperhatikan pengertian dan kemampuan memprakirakan hasil-hasil secara tepat. Yang terakhir, integrasi, yaitu memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertentangan antar anggota. Untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu untuk jawaban soal yang nomor 3 yaitu
In-service training dan upgrading sangat diperlukan oleh pelaku pendidikan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, saling mengenal satu sama lain antar pengurus, mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing, meningkatkan profesionalisme dan dapat meningkatkan kinerja untuk kedepannya. Untuk soal yang nomor 4, jawabannya yaitu kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar. Kepala sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kurikulum, menyusun program sekolah, menyusun jadwal pelajaran, mengkoordinir kegiatan penyusunan model suatu pengajaran, mengawasi, membimbing, dan mengevaluasi. Untuk soal yang nomor 6, yaitu jawabannya yang A, keberadaan bimbingan konseling dalam proses pendidikan tidak hanya diperlukan anak yang abnormal saja. Siswa-siswa yang normal pun perlu bimbingan konseling, karena siswa yang normal pun pasti akan mengalami masalah juga dalam belajar mengajar. Bahkan tenaga pendidikan atau guru juga memerlukan bimbingan konseling. Yang B, untuk mengatasi, mengevaluasi, dan mencari jalan keluar atau mencari solusi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang C, yang mengadakan pengawasan adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sekian jawaban UAS Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja selama berlangsungnya perkuliahan. Dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat dan masih bisa berjumpa lagi dalam semester-semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.